Pada video kali ini saya akan membahas tentang integral dua peubah atau integral IPA 2. Saya akan membandingkan antara integral Riemann dan teorema Fubini. Apakah dua formula ini jika diterapkan ke dalam soal itu memiliki hasil yang sama ataukah ada selisih? Kita punya contoh soal di sini. F x, y sama dengan x kuadrat ditambah 8y, di mana mempunyai batas x dengan batas bawah 0 dan batas atas 4, dan y batas bawah 0 dan batas atas 8. Nah, dari fungsi ini, jika kita gambarkan ke dalam kurva, dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang teorema Fubini. Nah, teorema ini dapat dikerjakan dengan integral seperti biasanya, tetapi yang membedakan di sini ada dua batas. Nah, batas yang ada di dalam dikerjakan terlebih dahulu. Yang didapatkan hasil 64/3 ditambah 32y. Jangan lupa dy-nya ini tetap ditulis karena belum diintegralkan terhadap y. Lalu kita integralkan terhadap y. Nah, ini dihasilkan 64/3y ditambah 16y kuadrat. Dimasukkan batasnya 8. Nah, dikurangi 0. Dihasilkan 1194,7. Nah, yang selanjutnya yaitu integral Riemann. Langkah pertama, kita harus membagi fungsi tersebut menjadi beberapa partisi. Nah, dapat dilihat di gambar, saya membagi fungsi tersebut menjadi 8 partisi. Lalu kita menghitung luas dari partisi tersebut dengan cara panjang sumbu X tadi berapa? 0 sampai 4. Batasnya itu 0 sampai 4. Nah, batas atas dikurangi batas bawah. 4 dikurangi 0, 4. Lalu panjang sumbu Y tadi batasnya 0 sampai 8. Nah, batas atas dikurangi batas bawah, jadi 8 dikurangi 0 sama dengan 8. Yang selanjutnya yaitu kita hitung panjang sumbu X tiap partisi. Panjang sumbu X itu tadi kan ada 4. Lalu dibagi 2. 2 ini dari kotaknya yang ada di sumbu X itu kan ada 2. Nah, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu panjang sumbu Y. Panjang sumbu Y tiap partisi 8 dibagi 4. Nah, 8 ini tadi dari yang panjang sumbu Y tadi. Lalu yang 4 ini karena di sumbu Y itu dibagi menjadi 4 kotak. Nah, jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, dapat disimpulkan luas tiap partisi sama dengan 2 kali 2 sama. Hasilnya 4. Tadi pada slide sebelumnya kita kan sudah mencari luas tiap partisi. Nah, selanjutnya kita cari titik-titik yang diperlukan. Titik-titik ini diambil dari nilai tengah dari setiap partisi. Di sini kan ada 8 partisi. Jadi nanti ada 8 titik. Yang pertama titik X1, Y1. Nah, partisi yang pertama, kotak yang pertama itu kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya ada di X-nya di
X2, Y2. Itu X-nya di 1, Y-nya di 3. Nah, begitu seterusnya. Nah, setelah kita memperoleh titik-titik tersebut, kita masukkan ke dalam fungsinya. Fungsinya kan X kuadrat plus 8Y. Itu dimasukkan. Misalkan ini dari F1,1. X-nya 1, kita masukkan. Berarti 1 kuadrat ditambah Y-nya 1 ditambah 8 dikali 1. Begitu seterusnya. Lalu kita jumlahkan hasilnya. Di sini diperoleh 296. Nah, dari sini kita dapat menghitung volume dari fungsi tersebut dengan rumus luas tiap partisi dikali tinggi. Luasnya tadi kan ada 4 dikali tingginya tadi 296. Nah, ini hasilnya 1184. Nah, di sini dapat disimpulkan ternyata dalam perhitungan menggunakan integral Riemann dan teorema Fubini ada selisih. Kira-kira apa alasannya? Alasannya karena pada saat menghitung dengan definisi, yang kita hitung adalah balok. Sedangkan bentuk yang sebenarnya bukan balok yang utuh, melainkan balok yang bagian atasnya membentuk kurva, sehingga bagian atas balok ada kemiringan. Nah, sesuai definisi Riemann, formula yang dipakai adalah luas alas kali tinggi, di mana tinggi yang dipakai adalah titik tengah, sehingga jelas di situ ada selisih volume. Nah, selisih itu yang menyebabkan perbedaan antara perhitungan nilai eksak dan Riemann. Oleh karena itu, semakin banyak